Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah dengan NIM 170102021100830. Saya akan mempresentasikan mengenai teknik-teknik dalam transgenik hewan. Nah, apa itu hewan transgenik? Nah, yang pertama dulu, transgenik ini berasal dari dua kata, yaitu trans yang artinya pindah dan gen artinya pembawa sifat. Jadi transgenik merupakan memindahkan gen dengan jalan menyisipkan gen lain ke dalam plasmin sehingga menghasilkan individu yang memiliki sifat tertentu sesuai dengan keinginan si pembuat. Kemudian, kalau hewan transgenik merupakan hewan yang diinjeksi dengan DNA dari hewan lain. Transformasi gen tersebut yang umumnya berasal dari spesies yang sama, tapi dapat juga berasal dari spesies yang berbeda, yang dilakukan terhadap embrio sebelum hewan transgenik tersebut dilahirkan. Kemudian ada cara kerja hewan transgenik. Jadi cara kerjanya yaitu dengan cara mengambil DNA yang telah dipilih, kemudian memasukkan DNA tersebut ke dalam sel hewan lain, dan setelah itu mengembalikan sel tersebut ke rahim hewan di mana hewan transgenik akan berkembang. Selanjutnya ada teknik-teknik hewan transgenik. Yang pertama ada mikroinjeksi DNA, yang kedua ada transfer gen dengan media retrovirus, yang ketiga ada transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Nah, yang pertama dulu ada mikroinjeksi DNA. Ini dilakukan dengan melakukan injeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota hewan lain dalam spesies yang sama ataupun berbeda ke dalam pronukleus ovum yang telah dibuahi. Nah, injeksi ini menggunakan sejenis jarum yang sangat halus. Jarum tersebut dapat menembus membran tanpa merusaknya. Ia masuk melalui protein integral. DNA yang akan disisipkan dimasukkan langsung ke dalam zigot dengan alat ini pada awal pembentukan atau sebelum membelah. Yang kedua ada transfer gen dengan media retrovirus. Retrovirus adalah virus yang membawa materi genetik dalam bentuk RNA. Transfer gen dengan media retrovirus menggunakan retrovirus sebagai vektor, kemudian menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Nah, yang ketiga ada transfer gen dengan media sel cangkokan embrionik. Transfer gen artinya penyatuan stabil dari suatu gen dari spesies lain atau bangsa ternak lain dalam satu spesies, sehingga gen itu berfungsi pada ternak penerima dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternak transgenik adalah seekor ternak yang DNA keturunannya telah ditingkatkan melalui penambahan atau penggantian DNA dari sumber lain melalui rekombinan DNA. Nah, transfer gen ini dengan media sel cangkokan embrionik diaplikasikan dengan menggunakan sequence DNA yang diharapkan muncul ke dalam kultur in vitro sel cangkokan embrionik. Nah, sel cangkokan ini dapat menjadi organisme lengkap. Sel kemudian berikatan dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit. Transfer materi genetik dengan teknologi rekombinan DNA ini merupakan suatu metode penemuan baru untuk menghasilkan ternak transgenik. Nah, yaitu ada sapi transgenik dan lele transgenik. Nah, ternak transgenik ini memperlihatkan macam-macam fenotip baru melalui ekspresi molekul DNA oksigen. Nah, ternak transgenik ini dihasilkan dengan injeksi mikro gen ke dalam proknolius sesaat setelah fertilisasi dan sebelum terjadi pembelahan zigot. Selanjutnya di dalam rahim induk pengganti. Para ilmuwan telah menggunakan teknologi tersebut untuk mengembangkan ternak transgenik. Misalnya ada sapi transgenik tadi yang mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi dan kualitas daging yang baik.
dan juga telah menghasilkan domba transgenik yang mempunyai bulu yang tebal. Sapi transgenik ini dibuat untuk menghasilkan protein laktoferin dan interferon dalam susu mereka. Prion sapi bebas tahan terhadap penyakit sapi gila. Ada juga sapi penghasil AC. Para peneliti berhasil menyisipkan gen laktoferin manusia ke dalam embrio sapi. Embrio tersebut berkembang menjadi Herman atau biasa yang kita sebut dengan sapi Herman. Nah, sapi Herman ini telah menjadi bapak dari 8 ekor anak sapi betina transgenik yang menghasilkan produksi air susu mirip dengan air susu ibu. Selanjutnya, hewan transgenik tadi ada lele transgenik. Jadi, ekspresi gen hormon pertumbuhan lele dumbo yang terkandung dalam ikan lele mutiara transgenik ini mampu meningkatkan pertumbuhan ikan tersebut lebih besar dibandingkan ikan lele mutiara normal. Selanjutnya ada manfaat dan kerugian hewan transgenik. Yang pertama ada manfaat pertanian dan peternakan, menghasilkan hewan yang memiliki karakter yang diharapkan, pangan yang lebih sehat dihasilkan lebih cepat, resistensi terhadap infeksi bakteri yang tersebar bebas. Kemudian manfaat dalam bidang industri, produk baru dapat diciptakan. Nah, manfaat dalam riset, memunculkan riset baru dan evolusi yang dipaksa. Selanjutnya, kerugian dalam bidang ekonomi memberikan ancaman persaingan serius terhadap komoditas serupa yang dihasilkan secara konvensional. Kerugian dalam kesehatan yaitu potensi toksisitas bahan pangan, potensi menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Kemudian ada kerugian dalam bidang lingkungan, potensi erosi plasma nutfah, potensi pergeseran gen. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.